Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan materi terkait dengan sumber daya informasi, di mana materi ini adalah bagian dari mata kuliah Manajemen Informasi Agribisnis. Eh, Pada konteks sumber daya informasi, kita bicara terkait dengan sebuah jasa yang bergerak di bidang penyediaan informasi, di mana pada jasa penyediaan informasi ini atau yang bergerak di bidang informasi itu tersusun pada beberapa ahli yang memiliki kompetensi masing-masing gitu ya. Jika kita melihat pada gambar di bawah, itu menunjukkan di mana user ini adalah pengguna informasi, kemudian di dalamnya atau yang terkait informasi yang sudah digunakan oleh si user itu nanti ada sistem analisis sistem, kemudian programmer, kemudian operator komputer, serta komputer itu sendiri yang digunakan untuk mengelola informasi. Dan juga di sana ada spesialis jaringan, kemudian ada pengelolaan database ataupun server yang menyimpan informasi tersebut. Kemudian terkait dengan sebuah perusahaan jasa informasi itu di dalamnya nanti akan ada struktur yang menggambarkan keprofesionalisme oleh perusahaan tersebut, di mana yang paling atas itu adalah pimpinan perusahaannya. Kemudian ada manajer pengembangan sistem, pemeliharaan sistem, operasi komputer, administrasi database, dan juga jaringan. Ini adalah struktur yang ideal dalam sebuah perusahaan informasi, akan tetapi jika perusahaan informasi tersebut skalanya belum besar, bisa jadi strukturnya akan lebih singkat. Nah, ini adalah model sistem informasi sumber daya yang ada pada sistem informasi sumber daya informasi, di mana sistem yang menyediakan informasi mengenai sumber daya informasi perusahaan kepada para pemakai di seluruh perusahaan itu terdiri dalam database, kemudian ada subsistem input dan subsistem output gitu ya. Coba kita lihat satu-satu terkait dengan subsistem-subsistem tersebut. Yang pertama adalah subsistem input. Subsistem input ini terdiri dari tiga subsistem. Yang pertama adalah subsistem informasi akuntansi. Otomatis sebuah perusahaan apapun itu pastinya terjadi perputaran uang di sana sehingga membutuhkan subsistem informasi akuntansi. Kemudian ada subsistem riset sumber daya informasi di mana mereka memiliki tugas untuk bisa mengupdate, kemudian menyesuaikan dengan informasi-informasi yang baru gitu ya. Sehingga pengguna atau user itu nanti bisa mendapatkan informasi yang maksimal ya. Kemudian yang terakhir dari subsistem input adalah subsistem intelijen sumber daya informasi, di mana pada konteks ini itu berhubungan dengan pengumpulan informasi dan elemen-elemen di lingkungan perusahaan, khususnya terkait dengan interaksi dengan jasa informasi. Elemen-elemen ini semisal terkait dengan pemerintah, pemasok, serikat pekerja, masyarakat secara global, kemudian pelanggan, pesaing, kemudian masyarakat keuangan, dan juga pemegang saham. Bagaimana elemen-elemen tersebut kemudian bisa mendukung eh, perusahaan jasa informasi tersebut, tidak menjadi penghalang, tapi bisa menjadi pendukung gitu ya. Kemudian lanjut pada subsistem output. Subsistem output ini ada perangkat keras, kemudian ada perangkat lunak gitu ya. Perangkat kerasnya mungkin semisal dokumen-dokumen yang terprint gitu ya. Kemudian dokumen-dokumen apa alat-alat
perangkat kerasnya gitu ya. Kemudian kalau yang lunak itu terkait dengan softwarenya, kemudian sistem-sistem yang ada dibangun dalam sebuah perusahaan jasa informasi tersebut. Kemudian ada sumber daya manusia yang mengelola karena mau tidak mau pastinya membutuhkan manusia untuk mengelola. Kemudian ada data dan informasi ini menyiapkan output informasi yang siap digunakan oleh klien atau user. Kemudian sumber daya terintegrasi ini menyatukan berbagai sumber daya, hardware, software, SDM serta data dan informasi eh, bagaimana sumber daya tadi, ya, subsistem-subsistem tadi bisa berkolaborasi menghasilkan informasi yang bagus untuk usernya. Nah, dalam konteks pengelolaan perusahaan jasa konsultasi itu perlu menerapkan profesionalisme, salah satunya dengan konsep total quality management, di mana kualitas manajemen itu dikelola secara maksimal dan keseluruhan gitu ya. Tidak kemudian parsial-parsial, tapi semuanya dikelola secara maksimal. Kemudian eh pada informasi, jasa informasi itu perlu menerapkan 6 tahap untuk mencapai kualitas. Itu yang pertama adalah mengidentifikasi pelanggan, menentukan kebutuhan kualitas pelanggan, menetapkan metrik kualitas, menetapkan strategi kualitas, kemudian menerapkan program kualitas, kemudian memantau kinerja, kembali lagi pada mengidentifikasi eh, kebutuhan kualitas pelanggan gitu ya. Oke, lanjut pada keamanan sistem. Keamanan sistem ini ada kaitannya dengan kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. Jadi, keamanan sistem itu perlu dijaga karena di sana ada unsur kerahasiaan, ada data-data user, kemudian ketersediaan. Nah, takutnya nanti kalau sistemnya terganggu, nanti jadinya data untuk atau informasi untuk user jadi tidak ada. Kemudian integritas dari semua subsistem yang ada di dalam jasa informasi tersebut harus bekerja sama atau tidak parsial-parsial. Nah, kemudian kita bicara terkait dengan pengendalian akses. Pengendalian akses ini dicapai melalui suatu proses 3 langkah yang mencakup identifikasi user, pembuktian keaslian user, dan otorasi user. Biasanya dengan menggunakan password yang kompleks gitu ya, tidak kemudian password yang terlalu sederhana. Kemudian strategi pengulangan biaya manajemen informasi, di mana pada strategi untuk meminimalisir pengeluarannya, pengeluaran biaya manajemen informasi itu pertama adalah strategi konsolidasi, di mana dengan strategi ini dilakukan upaya untuk mengurangi jumlah lokasi sumber daya informasinya. Kemudian downsizing ini adalah transfer berbagai aplikasi dalam perusahaan, kemudian agar pengeluarannya bisa lebih menurun. Kemudian outsourcing ini adalah mensubkonkan ya kerja-kerja dari perusahaan jasa informasi itu agar pengeluarannya tidak terlalu besar. Nah, strategi pimpinan perusahaan secara proaktif itu pertama adalah menekankan manajemen kualitas, kemudian mencapai ikatan pemakai yang kuat, memperkuat ikatan eksekutif dengan menjadi pakar dalam bisnis perusahaan gitu ya. Agar apa ya? Agar perusahaan itu bisa berjalan lebih bagus lagi. Kemudian menyusun tim sistem informasi yang memiliki kemampuan teknis dan manajerial yang memadai, kemudian menyusun staf yang kompeten, membangun sistem informasi pelayanan informasi, dan hal itu semuanya dilakukan agar memang perusahaan jasa informasi itu bisa berjalan dengan baik.
Saya rasa cukup sekian dari saya. Bila terlalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.